mana tempatnya? Di arah ke pom tersebut teman, arah pompa 13 teman. Kan antara belakang gambut itu ada. Dan dari jalan tol Besiri menuju ke tembusan pom tersebut. Ya. Sidang Komisi Kode Etik Polri terkait dugaan pembunuhan mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat yang melibatkan oknum anggota Polda Kalimantan Selatan digelar di Mapolres Banjarbaru pada Senin 29 Desember. Terduga pelanggar diketahui bernama Bribda Muhammad Saili, Banit 24 Dalmas Satuan Samapta Polres Banjarbaru, lulusan tahun 2023. Dalam dakwaan disebutkan pelaku menghabisi nyawa korban dengan cara mencekik leher hingga tidak sadarkan diri di dalam mobil. Selain itu, korban dibuang ke saluran air terdekat, sementara pelaku diduga mengambil perhiasan dan handphone milik korban. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Banjarmasin, rekan Rizky Fadilah. Silahkan laporan Anda. Baik, dapat saya laporkan memang pada hari Senin tanggal 29 Desember 2025 kemarin telah dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap kasus dugaan pembunuhan yang melibatkan seorang oknum anggota polisi di Polres Banjarbaru. Sidang sendiri kemarin digelar sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah, dimulai dari pembacaan dakwaan oleh penuntut, dan pada sidang kemarin itu hanya digelar dalam setengah hari dari pembacaan dakwaan sampai dengan putusan. Setelah dibacakan dakwaan kemarin, setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Ada 4 orang dari kepolisian yang melakukan penyidikan, terus kemudian juga dilakukan pemeriksaan terduga, terus di penuntutan, dan setelah itu ada pembelaan, dan terakhir langsung diputus oleh Majelis Sidang Etik sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah, di mana putusan dari majelis memberikan sanksi kepada Bribda Muhammad Saili, yaitu pemecatan dengan tidak hormat atau PTDH sebagai anggota Polri, di mana terduga ini dinyatakan terbukti itu melakukan tindakan yang melanggar kode etik profesi Polri. Demikian. Baik, rekan Rizky, bisa dilaporkan bagaimana pengakuan langsung dari Bribda Saili di hadapan Majelis Etik terkait dengan penggunaan borgol sebelum pembunuhan terjadi? Ya, untuk berdasarkan di persidangan kemarin, dari pengakuan terduga pelaku ini, dia mengakui telah menghabisi nyawa temannya itu, yaitu seorang perempuan mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, di dalam mobil dengan cara dicekek lehernya. Namun sebelum itu dia mengakui juga ada terjadi cekcok antara mereka di dalam mobil, dan terduga ini sempat memborgol tangan si korban dengan menggunakan borgol yang ia bawa di mobil ya. Jadi di dalam mobil si terduga ini selalu dia bawa borgol. Nah, borgol itu dia gunakan untuk mengikat tangan si korban. Setelah korban tidak dapat berlawan lagi, lalu si pelaku ini mencekik leher korban sampai dengan dia tidak sadarkan diri. Setelah itu korban panik. Setelah itu terduga pelaku ini panik dan langsung membawanya dari Gambut, tempat lokasi kejadian, dari Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, ke arah Banjarmasin beberapa kilometer untuk mencari tempat membuang jasad korban. Dan akhirnya jasad korban sendiri setelah berputar-putar dia mencari tempat aman, dibuanglah ke saluran air atau got di depan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam di Banjarmasin. Demikian. Baik, rekan Rizky, bisa dilaporkan apa motif utama pelaku tega menghabisi nyawa korban hingga berujung pada pemecatan dan proses pidana di peradilan umum?
Untuk sementara berdasarkan dari pengakuan dari terduga ini di persidangan dan juga berdasarkan dari keterangan dari pihak kepolisian kemarin bahwa motifnya ini ya terkait dengan asmara, ada di mana juga terjadi cekcok antara pelaku dan korban di mobil tersebut setelah terjadi hubungan badan, dan pelaku mengaku kesal karena korban ini disebut hendak melaporkan perbuatannya kepada calon istri dari pelaku, di mana pelaku ini sudah mempunyai calon istri dan sudah menjalani sidang untuk pernikahan, dan dia takut jika itu dilaporkan ke istrinya. Nah, sehingga pelaku menghabisi nyawa korban. Begitu. Baik, rekan Rizky, kemudian bagaimana upaya pelaku merekayasa kondisi seolah korban masih hidup melalui pesan WhatsApp kepada teman-temannya? Ya, betul. Jadi berdasarkan di persidangan, pelaku juga mengakui sempat mengambil dari perhiasan korban, dan selain itu juga mengambil 2 handphone milik korban sendiri yang berada di dalam tas. Nah, setelah mengambil handphone tersebut, pelaku kemudian membuka pesan WhatsApp dari korban dan mengirim pesan ke grup milik korban, ya, grup korban dengan teman-temannya, dan untuk seakan-akan bahwa korban ini masih hidup. Jadi sehingga dia menchat seakan-akan itu chat dari korban sendiri, padahal saat itu korban telah meninggal atau dibuang. Nah, setelah beberapa saat setelah mengirim pesan itu, handphone dari korban ini langsung dibuang oleh pelaku untuk menghilangkan jejak. Sementara itu perhiasan juga masih dibawanya. Demikian. Baik, rekan Rizky, kemudian faktor apa saja yang memberatkan Bribda Syaili hingga penuntut menuntut untuk memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat? Ya, berdasarkan dari pertimbangan dari sidang etik kemarin, memang dari perbuatan dari terduga pelaku ini setelah dianggap tidak sesuai dengan kode etik profesi Polri, dan juga karena menghabisi nyawa masyarakat gitu, sipil. Nah, selain itu juga kemarin di pertimbangan dan penuntutan juga disebutkan bahwa perbuatan terduga ini dengan melakukan hubungan badan di luar pernikahan juga dianggap perbuatan tercela. Jadi, dan salah satu pertimbangan juga bahwa kasus ini telah viral dan menjadi sorotan di media sosial, sehingga ini menjadi salah satu yang memberatkan dari pertimbangan dari putusan. Sementara untuk kan kemarin ya nihil atau tidak ada. Demikian. Baik, rekan Rizky, kemudian bagaimana kelanjutan proses hukum pidana yang akan dijalani Bribda Syaili setelah putusan sidang etik ini? Ya, untuk selanjutan sidang pidana, untuk saat ini masih dilakukan proses penyidikan lebih lanjut oleh Satreskrim Polres Banjarmasin yang menangani perkara ini, di mana kita belum mengetahui kapan akan dilakukan persidangan, belum ada jadwal yang resmi, dan namun sementara itu dari pihak kampus, dari mahasiswa kemarin sudah menyatakan bahwa mereka akan mengawal kasus ini sampai dengan peradilan umum. Begitu juga dari orang tua korban kemarin menyatakan bahwa mereka ingin pelaku ini dihukum seberat-beratnya sebagaimana hukum yang berlaku. Demikian. Baik, rekan Rizky, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terduga pelanggar, maju, jalan. Karena penyerangan dari pihak anggota saya dan maju. Terima kasih. Mungkin saksi kita ini.
Siap sudah dari karena akan melakukan serah terima. siap betul. Ada nggak untuk saksi satu melihat dari terduga pelanggaran tadi? Siap pada saat serah. Terusku kepada Ketua Komisi. Hormat, gerak, tegak, gerak, lapor, tugas propos, lihat, membawa tugas pelanggar ke tempat persidangan. Terima kasih, tugas propos yang paling tepat. Kemudian dapat balik kanan. Di mana tempatnya? Di arah ke pom tersebut kemana? Arah pompa 13 mana? Kan antara belakang gambut itu ada, Dan dari jalan tol Basiri menuju ke tembusan pom tersebut. ya, Terus dia memancing sampai keluar ke jalan raya, dia sudah mulai saya terpancing, dia sudah lengkap dan sampaikan apa yang sebenarnya, karena walaupun kami tutupi Sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi bersifat administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau TTDH dari Dinas Kepolisian. Demikian putusan sidang komisi. Bribda Saili menangis saat menjalani sidang etik pemecatan sebagai anggota Polri di Mapolres Banjarbaru Polda Kalimantan Selatan pada Senin 29 Desember. Polisi yang baru 2 tahun bertugas itu tampak beberapa kali mengusap matanya ketika mendengarkan keterangan para saksi dalam persidangan. Suasana sidang sempat hening ketika ekspresi emosional Bribda Saili terlihat jelas di hadapan majelis etik, namun momen tersebut tidak berlangsung lama. Pada tahap tuntutan hingga pembacaan putusan di hari yang sama, Saili kembali menunjukkan ekspresi datar. Majelis sidang etik menyatakan Saili terbukti bersalah melakukan pelanggaran berat. Ia dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, Saili menyatakan menerima sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak mengajukan banding. Sikap tersebut menandai berakhirnya statusnya sebagai anggota kepolisian. Meski demikian, proses hukum terhadap Saili belum selesai. Sidang etik tersebut bukan akhir dari pertanggungjawaban hukum yang harus dijalani. Setelah pemecatan, Saili dipastikan menghadapi proses pidana di peradilan umum. Saat ini, penyelidikan kasus pembunuhan disertai penguasaan harta korban masih berlangsung di Satreskrim Polresta Banjarmasin. Penyidik menjerat Saili dengan pasal 338 KUHP terkait dengan pembunuhan dan dikenakan pasal 366 KUHP terkait dengan pencurian terhadap barang milik korban. Perda 05040219 Jabatan Bani 24 Jalmas Kecamatan Satuan Polres Banjarbaru. A. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 1. Pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003. 2. Pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol 7 tahun 2022. 3. Pasal 8 huruf C angka 1 Perpol 7 tahun 2022. 4. Pasal 8 huruf C angka 2 Perpol 7 tahun 2022. 5. Pasal 8 huruf C angka 3 Perpol 7 tahun 2022. 6. Pasal 13 huruf F Perpol 7 tahun 2022. B. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi bersifat administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau TTDH dari Dinas Kepolisian. Demikian putusan sidang komisi ini dibuat dan sebagai tanda sahnya selanjutnya ditandatangani oleh para anggota komisi pada hari dan tanggal tersebut di atas. Ketua sidang komisi kode etik Polri Budi Santoso SKNM AKBP NRP 74070786. Wakil Ketua Legion Simanjorang SK Kompol NRP 74020379. Anggota Komisi Ana Stiani SNNN Kompol NRP 69060034. Orang wakil dan anggota setuju. Dan tanda tangan. Silakan terduga pelanggar duduk.
Sudah mendengar putusannya? Saya mendengar. Apa putusannya? Saya mendengar. Maka terduga pelanggar keberatan dan akan mengajukan banding. Tidak. Berarti menerima ya? Saya menerima. Artinya terduga pelanggar dalam sidang putusan kode etik ini di PTDH dari Dinas Kepolisian. Setelah ini akan ditindaklanjuti dengan terbitnya surat PTDH oleh Kapolda Sulsel. Dan setelah ini juga terkait pidananya terduga pelanggar harus menghadapi tuntutan di pengadilan. Karena putusan sudah saya bacakan, rangkaian kegiatan sidang kode etik selesai. Silakan penuntut untuk membawa keluar pelanggar dari ruang persidangan. Buat propos agar membawa keluar penuntut pelanggar dari dalam ruang persidangan. Hap, masalah. Maju, gerak. Ting. Hap. Hap, kiri. Hap. Teruskan. Lurus. Petugas propos, gerak. Membawa pelanggar keluar persidangan. Lanjutkan. Ya, lanjutkan. Kepada Ketua Komisi. Hormat. Ya. Tegak. Ya. Balik kanan. Ya. Ya. Kiri. Ya. Maju. Jauh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.